Kabar gembira bagi para penderita kanker. Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi kanker adalah dengan mengkonsumsi ekstrak tanaman keladi tikus. Dalam istilah botani, tanaman keladi tikus atau rodent tuber disebut sebagai Typhonium divaricatum. Kemudian diubah menjadi Typhonium flagelliforum. Dalam istilah Cina disebut sebagai Lao Shuyu. Sebelumnya keladi tikus tidak dikenal dan tidak tercatat dalam berbagai literatur tanaman obat di Indonesia. Bahkan di kalangan petani, keladi tikus hanya dianggap sebagai gulma atau tanaman perusak yang harus dimusnahkan. Keladi tikus baru mulai dikenal di Indonesia setelah kami, keluarga Pak Topoy Pasau, mempopulerkannya di koran Jawa Pos pada tanggal 13 Februari tahun 2000 dan pada tanggal 26 dan 27 April tahun 2000. Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Chris Kahateo, MS PhD, seorang ahli botani dari Universitas Sains Malaysia, Penang sejak tahun 1995, dijelaskan bahwa penggunaan jus atau ekstrak tanaman rodent tuber oleh pasien kanker menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pasien akan merasa lebih nyaman, tidak lelah, selera makannya bertambah, tumor menjadi lembek, mengecil, bahkan hilang. Keladi tikus termasuk golongan tanaman rumput-rumputan yang tumbuh berumpun secara liar di tanah yang gembur, lembab, teduh, atau terlindung. Ciri khas keladi tikus adalah kelopak bunganya sewaktu mekar yang menyerupai tikus dan ekornya atau disebut rodent. Bunganya berwarna putih, daun berwarna hijau halus, ujung daun berbentuk anak panah yang melebar, batang daun berwarna hijau keputihan. Akarnya membesar seperti umbi atau tuber berwarna putih, termasuk tanaman kecil berukuran tinggi 30-40 cm dengan berat 15-20 gram setiap rumpun tanaman dewasa. Meskipun banyak dijumpai keladi tikus tumbuh secara liar, baik di tepi-tepi jalan, tepi sawah, dan di sekitar kebun, tapi untuk mendapatkan keladi tikus yang benar, Anda harus lebih berhati-hati dengan banyaknya tanaman yang mirip dengan keladi tikus. Ada dua cara penggunaan keladi tikus. Pertama, minum jus segar keladi tikus. Takaran sekali minum 50-100 gram seluruh bagian dari tanaman keladi tikus yang meliputi akar, umbi, batang, daun, dan bunga. Pilihlah tanaman yang tua, bersihkan dan rendam dalam air bersih selama 15-30 menit. Tiriskan atau diangin-anginkan. Pembuatan jus segar keladi tikus dengan cara ditumbuk sampai halus dan merata dengan menggunakan lumpang dan alu yang terbuat dari batu, marmer, atau kayu kering. Kemudian diperas, disaring, dan langsung diminum segera. Campurkan setengah sendok teh madu untuk menghilangkan rasa perih dan gatal di tenggorokan. Sebaiknya jus segar keladi tikus diminum sebelum makan atau perut kosong. Jika memiliki gangguan pada lambung atau sakit mah, sebaiknya diminum 30 menit sesudah makan. Minum 3 kali per hari atau 3 takaran. Hati-hati, percikan jus segar keladi tikus jangan sampai terkena mata. Gunakan sarung tangan karet atau plastik pada saat pembuatan jus. Untuk menghilangkan rasa gatal di tangan dan di kulit, cukup dibilas atau dibasuh dengan air gula. Jangan menggunakan lumpang dan alu yang terbuat dari logam, juga jangan di blender. Jangan minum keladi tikus dengan cara direbus. Jus segar keladi tikus yang sudah dibuat tidak boleh disimpan di dalam botol atau dimasukkan di dalam lemari es, tapi langsung diminum setelah jus segar keladi tikus selesai dibuat. Kedua, minum ekstrak kering keladi tikus racikan Pak Topoy Herbal Center. Minum 2-4 kapsul 3 kali per hari sebelum makan atau perut kosong. Jika memiliki gangguan pada lambung atau mah, sebaiknya diminum 30 menit sesudah makan. Kapsul ekstrak kering keladi tikus racikan Pak Topoy Herbal Center tidak dijual di apotek, toko jamu, atau herbal shop lainnya. Jus segar atau kapsul racikan ekstrak kering keladi tikus tidak bersifat racun seperti halnya kemoterapi, namun sebagai penawar racun, pembersih darah, dan melancarkan peredaran darah. Setelah minum jus segar dan atau minum kapsul ekstrak kering keladi tikus, kemudian sel-sel darah Anda akan memproduksi mediator yang akan merangsang dan mengaktifkan sel-sel lain dari sistem imunitas tubuh, sehingga sistem imunitas tubuh bisa mengenali atau mendiskriminasikan antara sel-sel normal atau sel-sel sehat dan sel-sel abnormal atau kanker, sekaligus melawannya.
Akibatnya, sel-sel abnormal atau kanker berubah atau berintegrasi kembali menjadi sel-sel normal, atau sel-sel kanker akan melakukan tindakan apoptosis atau bunuh diri. Pemakaian jus segar dan atau kapsul kering keladi tikus tidak merusak organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Bahkan sebaliknya akan memperkuat fungsi dari organ-organ tersebut, khususnya organ hati atau liver. Tidak ada efek samping pada pemakaian jus segar dan atau kapsul racikan ekstrak kering keladi tikus. Tapi dalam minggu-minggu awal pemakaian, Anda akan mengalami healing crisis atau krisis penyembuhan. Healing crisis terjadi sebagai akibat dari perlawanan sistem imunitas tubuh terhadap sel-sel abnormal atau kanker, juga sebagai akibat dari proses detoksifikasi atau pembuangan racun di dalam tubuh. Selama proses detoksifikasi, ada kemungkinan Anda akan mengalami gejala-gejala seperti perut terasa dikocok-kocok, diare, tinja berwarna hitam, kentut berbau tajam, nyeri, atau terasa celekit-celekit seperti linu pada tungkai, lengan, dan persendian, terutama nyeri pada bagian yang terserang kanker. Badan terasa lemas atau capek, terganggunya periode haid pada wanita. Jangan khawatir, gejala-gejala tersebut akan hilang dengan sendirinya tanpa harus dihambat oleh penggunaan obat-obat lainnya. Sebaiknya minum air putih yang lebih banyak atau minum air kelapa muda untuk membantu proses cleansing atau pembilasan. Namun tidak semua pasien mengalami gejala yang sama. Bahkan terkadang gejala-gejala tersebut tidak terjadi sama sekali. Hal ini tergantung pada kondisi pasien atau stadium kankernya. Jika healing crisis ini terjadi, maka hal ini menunjukkan bahwa penggunaan jus segar dan atau kapsul ekstrak kering keladi tikus sudah bekerja secara efektif, mengenali dan melawan sel-sel abnormal atau kanker. Setelah itu, kondisi Anda akan membaik, dan semakin membaik. Silakan teruskan penggunaan jus dan atau kapsul ekstrak kering keladi tikus ini sampai Anda benar-benar mengalahkan kanker.